Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 1. Ingasna Puspita, NPM 1810104096, 2. Tika Dian Afifah, NPM 2010104017, 3. Ayu Rofi Widianti, NPM 2010104118, 4. Irfan Bari Alghani, NPM 2010104127, dan yang terakhir Kamalia Aprilia Sari, NPM 2010104130. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai metode penyusutan, depresiasi dan depresiasi untuk aset tetap. Penyusutan atau depreciation adalah proses akuntansi dalam mengalokasikan biaya perolehan aset berwujud ke dalam beban secara sistematis dan rasional selama periode di mana perusahaan mengharapkan manfaat dari penggunaan aset. Ketika perusahaan menghapus biaya perolehan aset berumur panjang selama beberapa periode, mereka menggunakan istilah penyusutan. Kemudian, jika perusahaan menggunakan istilah depresi, itu untuk menggambarkan pengurangan biaya perolehan sumber daya mineral seperti minyak, gas, dan batu bara selama periode waktu tertentu. Kemudian, kadaluarsanya aset tak berwujud seperti paten atau hak cipta disebut sebagai amortisasi. Faktor-faktor yang terlibat dalam proses penyusutan. Yang pertama, ada nilai residual. Nilai residual atau residual value atau disebut juga sebagai nilai sisa atau salvage value adalah perkiraan jumlah yang akan diterima oleh perusahaan ketika menjual aset atau berhenti memakainya. Nilai tersebut adalah nilai yang menjadi nilai residual setelah perusahaan menurunkan nilai atau menyusutkan aset selama umur manfaatnya. Kemudian, yang kedua ada umur manfaat. Menurut PSAK, umur manfaat adalah periode suatu aset yang diharapkan dapat digunakan oleh entitas atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari suatu aset oleh entitas. Seringkali umur manfaat berbeda dari umur fisiknya. Oleh karena itu, perusahaan terkadang tidak menggunakan suatu aset hingga umur manfaatnya habis dengan alasan faktor fisik seperti kerusakan atau berakhirnya umur fisik, dan faktor ekonomi seperti usang. Kemudian yang ketiga yaitu metode penyusutan. Metode ini dibagi menjadi 3, yaitu 1. Metode aktivitas, 2. Metode garis lurus, kemudian yang ketiga yaitu metode pembebanan menurun, di mana metode pembebanan menurun terdiri dari jumlah angka tahunan dan metode saldo menurun. A. Metode aktivitas. Metode aktivitas disebut juga sebagai pendekatan pembebanan variabel atau pendekatan unit produksi. Diasumsikan bahwa penyusutan adalah fungsi dari penggunaan atau produktivitas dan bukan fungsi dari berlalunya waktu. Perusahaan menganggap umur aset dalam hal output yang dihasilkan atau jumlah unit yang dihasilkan atau ukuran input seperti jumlah jam kerja mesin. Beban penyusutan sama dengan beban perolehan dikurangi nilai residu kali jumlah jam dibagi total estimasi jam. Sebagai contoh, perusahaan X memiliki mesin dengan harga perolehan 1.100.000.000 dengan nilai residu 1 miliar dengan estimasi penggunaan mesin 1 juta per jam. Penggunaan penyusutan mesin dengan metode aktivitas berdasarkan jam kerja mesin. Hitunglah beban penyusutan mesin selama bulan Oktober jika dalam bulan itu mesin bekerja selama 10.000 jam. 1.100.000.000 dikurangi 1 miliar dikali 10.000 per 1 juta sama dengan 10 juta.
B. Metode garis lurus. Metode garis lurus menganggap penyusutan sebagai fungsi waktu dan bukan fungsi penggunaan. Perusahaan menggunakan metode ini secara luas karena sederhana. Prosedur garis lurus seringkali juga merupakan prosedur yang secara konseptual paling tepat. Metode garis lurus cenderung memiliki jumlah penyusutan yang sama dalam setiap tahun penyusutannya. Rumus untuk mencari tarif penyusutan sebagai berikut. Beban penyusutan sama dengan nilai perolehan dikurangi nilai residu per umur manfaat. Berikut contoh perhitungan metode garis lurus. Residu sebesar 50.000 jika kendaraan diperkirakan memiliki umur ekonomis 5 tahun, hitunglah beban penyusutannya. Perhitungan penyusutannya sebagai berikut. 500.000 dikurangi 50.000 dibagi 5 sama dengan 90. Untuk tahun ke-0 memiliki nilai buku 500.000. Untuk tahun pertama memiliki beban penyusutan 90.000, nilai buku 410.000. Tahun kedua memiliki beban penyusutan 90.000, nilai buku 320.000. Tahun ketiga memiliki beban penyusutan 90.000, nilai buku 230.000. Tahun keempat memiliki beban penyusutan 90.000, nilai buku 140.000. Tahun kelima memiliki beban penyusutan 90.000, nilai buku 50.000. Materi selanjutnya yaitu metode pembebanan menurun. Metode pembebanan menurun menghasilkan beban penyusutan yang lebih tinggi pada tahun-tahun awal dan beban yang lebih rendah dalam tahun-tahun berikutnya. Metode ini sering disebut metode penyusutan dipercepat. Perusahaan harus membebankan lebih banyak penyusutan pada tahun-tahun awal karena aset paling produktif pada tahun-tahun awal penggunaan. Umumnya, perusahaan menggunakan salah satu dari dua metode pembebanan menurun, yaitu metode jumlah angka tahun dan metode saldo menurun. Dua metode pembebanan menurun. Yang pertama ada jumlah angka tahunan. Metode jumlah angka tahun menghasilkan pembebanan penyusutan yang menurun berdasarkan pada menurunnya produksi biaya perolehan yang dapat disusutkan. Penyebab yang digunakan dalam jumlah angka tahun seperti 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 15. Dalam metode ini, angka pembilang akan menurun dari tahun ke tahun, sedangkan penyebutnya tetap konstan. Pada akhir umur manfaat aset, sisa saldo harus sama dengan nilai residual. Kemudian metode yang kedua yaitu metode saldo menurun. Metode saldo menurun disebut sebagai metode saldo berkurang menggunakan tingkat penyusutan. Dinyatakan sebagai proporsi yang berupa beberapa kali tingkat penyusutan pada metode garis lurus. Perusahaan menetapkan tingkat penyusutan yang konstan atas nilai buku yang menurun setiap tahun. Metode saldo menurun tidak mengurangi nilai residual dalam menghitung dasar penyusutan, sehingga dihitung dengan cara tingkat saldo menurun dikalikan dengan nilai buku aset pada awal setiap periode. Perusahaan menggunakan berbagai kelipatan tarif penyusutan dalam operasionalnya. Penurunan nilai. Standar akuntansi umum dari nilai terendah yang dihasilkan dari biaya perolehan atau nilai realisasi neto untuk persediaan tidak berlaku pada aset tetap. Ketika aset tetap telah mengalami keusangan parsial, akuntan enggan untuk mengurangi jumlah tercatat aset. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan tidak seperti persediaan, sulit untuk menghitung nilai wajar aset tetap yang tidak subjektif. Pengakuan penurunan nilai. Penghapusan nilai ini disebut juga sebagai penurunan nilai. Aset berwujud yang berumur panjang diturunkan nilainya ketika perusahaan tidak dapat memulihkan jumlah tercatat aset. Untuk menentukan suatu aset mengalami penurunan nilai, perusahaan meninjau indikator penurunan nilai secara tahunan. Berikut adalah ilustrasi uji penurunan nilai. Jumlah tercatat dibandingkan dengan jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan didefinisikan sebagai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual maupun nilai pakai. Jika nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual maupun nilai pakai lebih tinggi dari jumlah tercatat,
maka tidak ada penurunan yang dicatat. Namun, jika nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual maupun nilai pakai lebih rendah dari jumlah tercatat, maka terjadi penurunan nilai. Contoh pengakuan nilai. Asumsikan bahwa Cruise Company melakukan uji penurunan nilai. Jumlah tercatat peralatan cruise adalah $200.000. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual adalah $180.000 dan nilai pakai sebesar $175.000. Dengan demikian, Cruise Company menggunakan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan mencatat rugi penurunan nilai sebesar $200.000 dikurang $180.000 sama dengan $20.000. Jurnalnya yaitu kerugian atas penurunan nilai sebesar $20.000 dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar $20.000. Pembalikan rugi penurunan nilai. Aturan umum yang berkaitan dan pembalikan dari penurunan nilai adalah sebagai berikut. Jumlah pemulihan kerugian dibatasi pada jumlah tercatat yang akan dihasilkan jika penurunan nilai tersebut tidak pernah terjadi. Misalnya, jumlah tercatatan pada akhir 2011 akan menjadi $100.000 dan asumsi tidak ada penurunan nilai. Oleh karena itu, pemulihan sebesar $6.000 diperoleh karena jumlah tercatat peralatan TAN sekarang hanya $96.000. Namun, pemulihan di atas $10.000 tidak diizinkan. Alasannya adalah bahwa setiap pembelian di atas $10.000 akan menghasilkan sejumlah tercatat aset sebesar dari biaya historisnya. Oke, ya. Selanjutnya adalah penurunan nilai aset yang akan dilepas. Aset yang dimiliki untuk dilepas seperti persediaan perusahaan harus melaporkan aset pada nilai terendah dari biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Perusahaan dapat menaikkan write up atau menurunkan write down nilai aset yang dimiliki untuk dilepas pada periode mendatang, asalkan jumlah tercatat setelah kenaikan nilai tidak pernah melebihi jumlah tercatat dari aset sebelum penurunan nilai. Contohnya ada seperti gambar di sebelah kiri ini. Slide 13 ada depresi. Depresi adalah penyusutan yang terjadi pada benda yang bersifat alami dan tidak dapat diperpengaruhi. Proses akuntan menggunakan istilah depresi atau depletion untuk proses pengalokasian biaya perolehan sumber daya mineral. Sumber daya mineral atau mineral resource yang memiliki dua fitur utama. Yang pertama ada pengembalian konsumsi penuh aset, yang kedua ada penggantian aset hanya dengan tindakan alam. Perhitungan dasar depresi melibatkan perlakuan akuntansi yang besar atas tiga jenis pengeluaran, yaitu yang pertama ada biaya praeksplorasi atau pre-eksplorasi expenditure. Biaya praeksplorasi adalah biaya sebelum perusahaan memperoleh hak hukum untuk mengeksplorasi area spesifik. Yang kedua ada biaya eksplorasi dan evaluasi atau explorasi and evaluation cost. Jenis biaya eksplorasi dan evaluasi yaitu ada perolehan hak untuk mengeksplorasi, studi topografi, geologi, geokimia, geofisika, pengeboran eksplorasi, sampling, aktivitas yang terkait dengan evaluasi kelayakan teknis. Lalu ada viabilitas komersial atas penggalian sumber daya mineral. Yang ketiga ada biaya pengembangan atau development cost. Biaya pengembangan ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, biaya peralatan berwujud. Biaya peralatan berwujud mencakup semua transportasi dan alat berat yang diperlukan untuk mengekstrak sumber daya mineral dan mempersiapkan untuk dipasarkan. Perusahaan tidak memasukkan biaya peralatan berwujud sebagai dasar depresi. Yang kedua, ada biaya pengembangan tak berwujud. Biaya ini tidak memiliki karakteristik yang berwujud. Biaya pengembangan tidak berwujud ini dianggap sebagai bagian dari dasar depresi. Penghapusan nilai atas biaya perolehan sumber daya mineral. Perusahaan menghitung depresi sering disebut depresi biaya atau cost depletion. Berdasarkan metode produksi atau pendekatan aktivitas, dengan demikian, depresi adalah fungsi dari jumlah unit yang diekstraksi selama periode berjalan. Dengan rumus, beban depresi per unit sama dengan total biaya perolehan dikurangi nilai residual dibagi total estimasi unit yang tersedia.
Maka untuk mencatat deflasi untuk tahun berjalan dikali beban deflasi per unit. Jurnalnya mendebit persediaan dan mengkredit akumulasi deflasi. Dividen likuidasi. Perusahaan mendistribusikan investasi modal kepada pemegang saham dengan membayar dividen likuidasi yang merupakan dividen yang nilainya lebih besar dari jumlah akumulasi laba neto. Contohnya, pada akhir tahun, Kalahan Mining memiliki saldo laba sebesar 1.650.000. Akumulasi deflasi pada properti mineral sebesar 2.100.000 dan premi saham sebesar Rp5.435.493. Dewan Redaksi Kalahan ini mengumumkan pembagian dividen sebesar 3 per saham atas 1 juta lembar saham yang beredar. Perusahaan mencatat dividen tunai sebesar 3 juta sebagai berikut. Mendebit saldo laba sebesar 1.650.000 dan mendebit agio saham biasa sebesar 1.350.000, mengkredit kas sebesar 3 juta. Kalahan harus menginformasikan kepada pemegang saham bahwa dividen sebesar 3 per saham mencerminkan imbal hasil dari investasi sebesar 1,65 per saham, di mana 1.650.000 ini banding 1 juta saham, dan mencerminkan dividen likuidasi sebesar 1,35 per saham, di mana 1.350 banding 1 juta saham. Sekian, terima kasih. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.